Duduk santai yuk kongko. Yeay. Ini obrolan pantry yang nggak ada habis-habisnya. Nongkrong di pantry ya kan. Kalau karyawan sekelas kita kan. Iya, biasa kan gitu. Iya. Paling seru adalah ngomongin orang. Yoi. Ya kita kan bukan ini ya. Kita kan bukan superstar ya. Bukan. Yang nongkrongnya Kan di. itu coklat. Iya lagi benar. Bener. Superstar coklat bagaimana Superman kayak gini. Gue ada temen yang akhirnya gue iyain juga lagi kayak dia lagi star syndrome bro. Lo ada nggak sih temen yang kayak gitu? Ada star syndrome. Nggak. Lo ada temen lu pernah nggak ngerasain star syndrome? Kejora star. Enggak dong. Bintang Kejora. Hati-hati. Bintang Kejora. Ngomongin itu kawan-kawan di timur ntar lu jangan ngomong ke situ. Apa sih? Kenapa? Susah nih ngekatnya nih, nggak usah. Aneh-aneh lu. Tapi ya star syndrome itu emang ini ya, emang. Oke lanjut. Lalu ada nggak? Lu pernah nggak star syndrome? Enggak, gue kalau star syndrome sih, gue sebenarnya kalau kayak mencapai sesuatu gitu ya, gue cuma takut satu. Apa? Takut sombong. Takut sombong. Iya. Kalau gue lagi star syndrome gue. Oh iya? Iya. Serius? Iya dong. Star syndrome? Setelah kita menjalani beberapa podcast dan gue kayaknya semakin dikenal gitu, gue star lagi syndrome. mengiyakan gue star syndrome. Gue sekarang kalau misalnya naik motor aja, sekarang pakai kacamata hitam gue. Takut dikenalin. Oh iya? Padahal takut panas. Gue baru mau nyapin lagi. Gak usah. Disapu duluan. Gak usah. Tapi kalau ngomongin star syndrome sebenarnya Gak ada paling habis. wajar sih. Wajar. Cuma kan gini ya, kalau kata menurut buku Tatang Sutarman, Dia lagi disebut anjing. ya kan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Itu star syndrome nggak apa-apa, Iya. wajar, manusiawi. Iya. Tapi kalau over itu yang mungkin kadang-kadang kita suka nggak sadar. Tapi sebenarnya ini bro, beda tipis. Orang nggak ada yang kalau misalnya dia star syndrome juga sebenarnya. Orang tuh yang menilai, menurut gue sih orang yang menilai ya dia star syndrome itu. Karena misalnya ada orang teman lama lah ibaratnya. Nah lu karena punya kesibukan yang sekarang udah mulai tampil di mana, udah mulai kelihatan secara muka, terus lu diajakin ngobrol, mungkin momennya adalah lu nggak lagi mood, tapi dia minta ngobrol sama lu, terus bahkan ngajakin foto. Padahal temen lama lu, akhirnya lu kayak, aduh, nggak usah kayak gitu-gitu. Wah, lu lagi star syndrome ya gitu. Sama kayak orang ngomong, apa ya? Lu baperan lu gitu maksud gue. Atau kan gini kayak jalan gitu terus ini nggak ada yang mau foto nih sama gue nih gitu. Nah, Iya. itu kan Kalau parah itu banget. gila anjing. Lu ngapain? Gitu. Lu stupa emangnya? Stupa lu tau stupa gak sih? Supaya itu arca kan. Iya. Diajakin foto. Lu kata tulisan Bali tuh yang di Ngurah Rai kan? Enggak. Makanya kadang-kadang kayak kalau gue pergi kemana gitu misalnya kalau kayak segampang kita buka rekening kan biasanya CS-nya kan Minta foto dulu ya. enggak gini Pak tanda tangan di sini gitu. Oh iya. Sekalian foto bareng Pak. Oh itu cara lu ya? Enggak juga, Pantes enggak banyak juga. korban lu ya. Gue siapa? Semalam di mana? Aduh. Tapi ngomongin star syndrome, hampir sebagian orang, apalagi kalau misalnya ngelihat media sosial, pasti banyak lah yang ngerasain. Kayak kita tadi habis ngedengerin beberapa podcast yang ya mereka udah di titik itulah. ngelihat kayak yang star sendiri nggak nganggap dia itu lagi star syndrome, malah udah kayak aduh gue terganggu lagi, annoying lagi sama situasi gue harus diajakin foto. Betul. Tapi Tapi emang benar. ya konsekuensi sih. Iya, konsekuensinya. Tapi kan maksudnya yang meminta-minta foto kan juga harusnya lihat situasi. Gua pun Lu pernah nggak? kalau misal Maksud gue lu kan gue pernah kayak ngelihat siapa gitu yang nama-nama besar. Ketika gue mau minta foto Soekarno gitu ya, ini Hatta. nggak Adolf Hitler gitu. nama-nama lu kiri semua ya. Tadi Bintang Kejora, sekarang Adolf Hitler. Kiri semua. Terus? Nah udah, jadi kalau misalnya kayak yang kayak gitu tuh kita juga ngelihat situasi, kita mau minta foto pas dia lagi apa? Lagi makan. Bang mau minta foto lagi disembur kita. Ya gitu kan. Satu itu. Iya sih, maksud gue sekarang udah mulai harus ada etikanya sih. Harus ada etika. Kayak misalnya, kalau gue emang terbiasa nggak enakan. Gue tuh bukan orang yang
kayak baru-baru ini deh, gue bukan orang yang terbiasa untuk minta foto, misalnya ketemu sama artis tuh foto. Maksud gue, mungkin ada faktor gak enakannya ya di sisi gue kayak, oh mungkin nih orang udah terlalu sering dimintain foto, terus ya dengan gue kayak ketemu sama dia, terus gue cuma ngajakin ngobrol tanpa minta foto, sebenarnya ada perasaan ya gue nggak ada bukti lagi gue pernah ketemu sama si ini, kan sebenarnya itu kan. Itu. Tapi di satu sisi gue ngeliat kayak, ya udahlah, emang dia juga mungkin udah capek untuk kalau itu lu. Iya, Kalau gua sama kayak lu. Maksudnya tipe kalian yang tidak mau foto sama artis siapapun itu kalau misalnya kita ketemu ya. Iya. Tapi pernah lo, misalnya lu kemarin sama Winky. Nah, Winky kan artis tuh. Gua nggak minta foto. Ini Tinggi Winky kan? Bukan, Mas Winky. Gua nggak minta foto. Iya. Ngobrol aja. Oh, Mas, ngobrol aja. Mas, ini mau minta foto? Enggak lah kalau menurut gua. Tapi sebenarnya gua levelnya sama. Enggak, tapi segan tau. Gue suka nih, Ul. Iya, segan. Tapi emang kita udah terbiasa segan sih ya, Pak. Iya. Maksud gue, sebenarnya gue pengen. Sejujurnya gue pengen. Maksudnya gini, orang tuh sampai ada yang bilang kayak, lu bohong kali ya ngomong doang, lu pernah ketemu sama si ini, sama si itu, sama si ini, sama si itu. Cuma lu nggak bisa buktiin lewat foto. Kan sekarang zamannya no pic hoax kan. No pic hoax. Ya masa gue kalau ketemu based sama on data. Gue ketemu sama setiap orang, gue habis ketemu Musa, mana bohong. Anjing, di handphone gue galerinya muka orang-orang yang setiap kali gue ketemu gitu. Sama Rituan misalnya, sama Musa. Tapi kalau Ayang gitu kan. Iya, betul. Aku ketemu sama Musa, mana bohong, coba pap. Iya. Itu kan faktor pap, preman. itu kan faktor kebutuhan supaya tidak ribut ya. Maksud gue ngeliat itu, gue sebenarnya mulai sekarang kayak kemarin kita habis ngobrol sama Aloy gitu. Dan akhirnya pas ketika gue punya foto, iya ya, seru juga ya. Akhirnya gue mencoba sesuatu hal yang tidak biasa gue lakukan. Diajakin foto gitu, misalnya, ikutan foto gitu. Sebenarnya Alo yang foto sama gue, bukan gue yang foto sama Alo yang mesti ngepost. Berarti lo mulai sekarang udah melakukan hal-hal yang lo tidak biasa lakuin? Iya, nyopet. kayak contohnya jadi itu biasa. Faktanya adalah tadi habis dapet gue. Tapi maksud gue sekarang akhirnya belajar untuk itu sih. Karena ternyata setiap gue ngomong sama orang yang khususnya talent gitu ya, dibilang, lo harus narsis, lo harus coba untuk lo belajar untuk kayak, ya lo tahu kalau diri lo tuh emang punya talent dan lo lagi jadi bintang, jadi jangan humble banget. Maksudnya humble banget yang akhirnya jadi rendah diri gitu loh. Iya. Gue selama ini cuma ngomongin itu ke orang, tapi akhirnya gue coba untuk terima, dimana kayak, oh iya ya, mungkin dengan gue berusaha untuk menerima, gue tahu cara nantinya kalau itu berlebihan gue harus nanggulanginnya kayak apa. Nah itu biasanya kan problemnya ketika kita sudah merasa over banget, kayak kadang kita nggak sadar, Brad. Kayak gitu. Cuma ya kalau misalnya lu kan pernah gitu juga kok, maksud gue lu Lepie di Atlas pasti orang tahu lah secara bentukan yang Lepie kayak lu cuma lu doang. Ada kemarin kayak saya ngajakin foto kak. Gue kemarin waktu masih di lu kasih pas foto ya enggak? Masih di Bali United, banyak juga yang kayak gitu. Oh, minta tapi foto dong gitu. Gue Spaso Yevik bukan, Irfan Bahdim bukan, tapi kan itu cara mereka mengapresiasi bahwa mereka juga menyaksikan apa yang gue sajikan. Nah iya, maksud gue secara tidak langsung ego kita pun sebenarnya kena makan juga, gitu, happy juga sebenarnya. Cuman happy untuk membiasakan happy papi, nyanyi, ditemenin nggak? Wah, sama pacar, sahabat. Tapi lu tahu nggak sih Pak, ternyata selain star syndrome, power syndrome itu lebih bahaya Pak. Oh iya lagi. Iya lagi. Gue secara tidak langsung ngerasain, entah mulai dari didikan almarhum bokap ya, tapi di satu sisi sebenarnya gue pun juga udah mulai kelihatan ketika kayak mungkin setiap orang ada di titik jayanya nih. Nah, mau dia jaya di titik prediksi ya. Sesuai dengan prediksi dia. Nah, misalnya ketika lu dapat duitnya gila-gilaan nih, nah apa-apa lu bisa beli gitu. Nah itu menurut gue setelah lu lagi nggak bisa di momen itu lu beli, lu jadi power syndrome juga. Walaupun lu belum di titik lu jadi tokoh siapa gitu mungkin deh. Toko baju, mungkin material gitu kan. Toko lu sinar jaya abadi maksud lu kan. Toko bangunan. Tapi itu maksud gue. Ya paling nggak kita lah sendiri yang lebih tahu tentang situasinya, kayak kita bagi how to control it gitu. Iya, tapi emang susah Pak, apalagi kalau misalnya dibilang orang-orang yang emang fokus, karena gini, lu nggak bisa, ini gua alamin ya,
lu nggak bisa memiliki sikap humble dan juga narsistik berbarengan. Ya. Karena lu harus milih. Kalau lu berbarengan, orang tuh nggak akan ngelihat lu. Tapi Antara lu hilang ataupun ada, nggak bisa tuh di abu-abu. Lu milih antara lu narsistik atau enggak lu. Ini menurut gue ya. intinya timing sih. Nah itu dia, nentuin timingnya itu. Nentuin timingnya itu yang harus kita Sebenarnya pada akhirnya butuh ada orang. Betul. Menurut gue butuh ada orang yang at least ngingetin lu kalau ini part of your job gitu. Misalnya, oh lu emang saatnya harus exposure diri lu, ya udah. Ya udah. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak perlu segitunya. Kayak misalnya kadang-kadang beberapa influencer gue lihat, lu lagi nggak di timingnya lu lagi jadi influencer, lu lagi makan nih ke suatu Ya tempat. udah, lu warga sipil biasa. Iya, lu lagi makan di satu tempat. Kok bisa-bisanya, Pak? Saya influencer, Pak. Loh, lu nggak kerja anjing. Maksudnya apa minta gratis apa gimana? Pak, saya influencer. Saya butuh paracetamol. Influenza. Demam ya, malah demam ya. Tapi itu sih maksud gue kadang-kadang ngeliat orang kayak gitu. Misalnya contohnya, apalagi kalau orang yang sudah menekuni bidang lama terus ketemu sama orang baru. Nah, itu power syndrome tuh. Iya. Dia ngeliat kayak, wah di era gua gini. Di era gua gini. Lu kayak presiden. Harusnya kita tetap belajar ya. Gua ada tuh punya teman Ya satu iyalah. senior yang udah senior di bidangnya, dia sampai detik ini pun dia masih belajar, bro. Nah, itu yang hebat menurut gue. Respect. Itu menurut gue hebat sih. Karena gak semua orang bisa. Melakukan itu. Iya, bahkan mau turun ya. Orang udah, maksud gue gini, banyak orang yang tipikalnya tuh kayak anak kucing. Bisa naik, gak bisa turun. Nggak bisa turun ya. Entah dia mager atau apa. Iya, Kalau mau turun. apa, emang takut jatuh atau Iya, apa, bla 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 gitu ya. Semua orang juga pasti takut sama namanya kejatuhan. Cuman maksud gue, semakin lu takut, kejadiannya ya pas ketika lu belum jatuh nih, tapi lu udah ngerasa jatuh. Makin jatuh lagi ketika lu makin takut. Gitu. Iya, benar lagi, benar. Masuk akal. Gue ngeliatnya kayak gitu. Kayak misalnya ada apa ya? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu misalnya. Enak tuh. Udangnya ditangkap kan. Iya. Tapi penyet, boy. Di balik batu. Itu ayam apa gimana? Udang. Ayam penyet mah udah biasa. Aduh. Udang. Enggak, ya maksud gue kayak misalnya lu pernah nggak ngeniti lagi dari kejatuhan lu, tapi lu harus naik lagi dengan lu belajar gitu? Pernah. Lu pernah mengalami? Pernah. Gue pernah mengalami itu. Dan sekarang pun kayaknya ketika ini gue ngomongin kayak gue MC party gitu, di zaman sekarang udah mulai banyak kan teman-teman yang MC. Iya. Gue Dulu juga kan belajar. dulu kan takut ya ada saingan ya. Iya, dulu takut ada saingan karena lahan menipis, duit udah pasti nipis. Dan Tapi akhirnya emang gak dapat kerjaan juga. tapi malah. sekarang bro, kayak kita tuh berbaur tuh lebih, wih gila, gue banyak belajar juga dari teman-teman yang baru. Iya, karena apa yang kita punya belum tentu mereka punya. Apa yang mereka punya belum tentu kita punya. Betul, maksud gue gitu. Orang tuh kalau dibalikin lagi ke POV-nya orang yang suka ngeliatin kita, gue akhirnya menemukan buktinya bahwa kayak ya setiap orang emang punya kecenderungan melebeli seseorang. Jadi kok, oh Riko tuh yang kayak gini, oh Nando tuh yang kayak gini gitu. Jadi walaupun dari kita, aduh gue takutnya Riko ngambil job gue. Ya itu ketakutan di diri sendiri, tapi kalau lu lihat dari POV orang, enggak, emang lu tuh berdua beda. Beda, tapi nyata. Iya, kalau beda tapi buka dulu topengmu. Itu lo kayak doang. Gue udah mulai bisa industri lagi, Pak. Gue udah siap buat industri. Iya, hidup industri. Iya, tapi emang beberapa orang yang akhirnya terjun ke industri dan mungkin menurut mereka terjebak dengan industri ya. Tapi di situ gue malah ngelihat apa ya? Mereka tuh nggak lagi ngomongin, aduh, gue kenapa ya ada di posisi ini? Yaitu semakin jadwal padat mereka malah merindukan ketika mereka punya waktu senggang. Cuman pada akhirnya mereka nggak bisa ngomong kayak gitu karena kan ya ini kan yang lu minta. Ini yang lu minta dan ini yang lu dapat. Gimana cara lu nge-manage gitu aja. Ketika kita sudah minta, jangan lagi berpikir bahwa oh gue pengen banget lagi kayak dulu gini. Enggak, itu sebenarnya cuma ilusi doang. Lu harus nge-manage. Gimana cara lu nge-manage. Ketika lu bisa nge-manage, semuanya aman. Belajar terus ya. Mantap. Belajar terus tuh penting sih sebenarnya. Yoi. Maksud gue kayak lu nggak perlu canggung, lu mau belajar dari yang tua kek, mau dari yang muda kek. Kalau emang punya ilmunya ya lu sikat sih. Nggak perlu canggung, lu kalau ke Nusa Dua juga bisa, ke Kuta juga bisa, Seminyak, Sanur juga bisa. Nggak perlu, nggak harus canggung, nggak pakai nggak. Kongko asik banget ya Kongko. Semua boleh show ngobrol random tentang
Duduk santai